kita kaji sebenarnya permasalahannya apa, lalu disambungkan juga dengan timbul. Jadi dilihat dari keton pasangannya, ketika ketemu padu, misalnya padu itu. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Asik banget. Saya Oki Fumo dan di sini ada Ki Jana Kabunian dan Wiji Winaras. Wiji Winaras dan ada juga tamu spesial yaitu adalah pesulap merah Marcel Radeva. Marcel Radipal. Biasanya mau radikal aja. Yang biasa dikenalnya pesulap merahnya aja. Pesulap merah ya. Oke, kita bertemu dengan paguyuban sulap plat merah ya. Ya, karena gue ingin memperkenalkan loh, di setiap daerah tuh banyak magician saktinya juga. Oh, kita betul. nggak kalah dengan dukun. Betul, dengerin. Kita nggak kalah dengan dukun, tapi kok dukun ngerasanya lebih hebat dari kita ya. Padahal dia beli ke toko sulap kita. Dan anehnya, cuma beda pakaian. Mereka kebanyakan pakaian kostumnya agama. Oh Jadi, iya benar. seakan-akan tuh ilmunya beneran gitu, padahal penipu. Tuh, Banyak. penipu. Iya. Bedanya apa dengan sulap? Sulap kan nipu Bohong. kata orang. Sulap bohong. Oh, sulap bohong. Bukan sulap doang. Semua hiburan adalah bohong. Jadi kalau ada yang bilang sulap kan bohong, lu dosa gitu. Ya, semua hiburan juga bohong. Kalau nyanyi bohongnya dari mana? Lip sync. Lip sync. Oh, dengerin tuh. Iya dong, lip sync bohong. Dia Oke. cuap-cuap doang, yang nyanyi MP3. Iya kan? Nah, Bener ya? aktor Aktor. nangisnya bohongan. Acting ya. Oh. Pantomim nggak ada kaca, dia begini bohongan. Iya kan? Bener. Semua hiburan bohongan, nggak ada hiburan yang nggak bohong. Nah, tapi saya mau nanya nih, Bang Sulap Merah nih. Iya. Keresahan-keresahan untuk melihat dukun yang misalnya membuka praktek, terus kamu nggak sesuai dengan hati nurani kamu untuk, nah ini kayaknya ngebohongin nih, ini nipu nih. Itu awal muasalnya gimana sih? Awalnya sebenarnya lahir dari kemirisan gue sih. Miris. Jadi kayak misalkan gini, kita praktek nih bakar tisu tanpa api. Komentarnya dong, lihat. Mainan anak-anak. Trik doang. Itu mah anak TK juga bisa kalau pesulap yang mainin. Tapi kalau dukun yang mainin pakai pakaian jubah agama, pakai sorban, pakai gamis, bilangnya kulhu geni, saya geni. Percaya orangnya? Sama persis, iya. Prakteknya sama persis, caranya sama persis, dipercaya. Dan yang ngebongkar dianggapnya lu nggak percaya ilmu agama berarti gitu. Jadi itu mirisnya tuh awalnya di sana. Iya, kita yang niat menghibur, kok yang malah diejek, dihina, nggak dianggap lah. Tapi mereka yang merugikan masyarakat Indonesia malah dipuji. Iya benar ya. Kita kan nggak merugikan kan. Iya, karena Marcel ini kan sebenarnya nama aslinya kan Marcel nih. Dulunya saya tahunya kan pesulap. Iya. Iya kan, dan sekarang menjadi pesulap merah karena punya Ilmu merah. ilmu merah ya. Iya. Punya ilmu merah dan apa namanya viralnya itu gara-gara membongkar sebuah praktisi yang nggak jelas gitu. Iya. Wah, fitnahan mah banyak bro. Iya. Iya kan. Berarti musuhnya banyak. Sangat banyak. Dan musuhnya ya dukun, pembela dukun. Pembela dukun. Iya, pembela dukun. Jadi pembela para penipu dan tukang cabul musuh gue. Ya nggak masalah lah, karena gue pribadi kan melakukan ini bukan untuk dipuji, bukan untuk dipuji, bukan untuk didukung, tapi untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia dan juga pencabulan. Luar biasa. Oke, Jana, kira-kira sebagai praktisi primbon, ya kan? Nah, ini kan ada yang bilang kalau Kijana ini dukun juga. Nah, ini langsung saja. Sebelum ke jadi spiritual ya. Karena kadang sebenarnya supranatural. Iya, supranatural. Iya. Spiritual itu lebih banyak ke kayak agama itu. Oh ya, spiritual. Iya. Walaupun sebenarnya awalnya dukun itu baik. Dukun itu semacam tukang, ahli. Iya, awalnya. Iya. Beda ahli yang melahirkan dukun berarti. Iya, gitu. Cuma karena ada praktek santet, terus dukun santet dianggap semua dukun jelek. Iya. Nah, saya sebelumnya juga pesulap. Iya. Kalau saya di pesulap namanya John Silombo. Oke, siap. Nah, kalau di supranatural pakai Jana Kabunian, karena saya dari Kebumen. Kebumen itu sebuah kota di Jawa Tengah.
tentang keprihatinan bahwa banyak disalahgunakan ilmu-ilmu sulap itu yang sebenarnya untuk hiburan, sering disalahgunakan oleh ya katakanlah dukun ya. Dukun, saya pun sudah melakukan walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Saya masuk ke sekolah-sekolah memberikan sulap pendidikan. Ya. Sulap pendidikan itu bukan belajar sulap, bukan, tetapi memberikan pengetahuan apa itu sulap dan juga memberikan pengetahuan bahwa sulap itu murni trik, artinya permainan. Tidak ada hubungannya dengan katakanlah jin, setan dan lain sebagainya. Itu sudah kami berjalan dengan Bunda, masuk ke sekolah-sekolah, di samping memberikan hiburan juga nanti diberikan semacam edukasi betul bahasanya edukasi. Ya intinya seperti itu. Jadi satu tujuan cuma beda jalur. Iya betul. Kami ke anak-anak tingkat SD biar dari awal sudah dikasih pengetahuan, pemahaman tentang apa itu sulap. Gitu. Tapi pada dasarnya berarti Ki Jana Kabumian ini sama juga sama pesulap merah, tidak mempercayai hal-hal seperti santet. Hal seperti itu gimana? Betul, makanya ketika ada orang yang konsultasi ke kami karena kami membahas primbon, misalnya mereka kepengen bisa uang goib. Nah, itu kami juga sampaikan. Itu penipuan. Itu penipuan, jelas penipuan bahwa uang goib tidak ada. Kami pun bisa mempraktekkan. Lalu saya praktekkan persis sama pakai alat itu. Tapi tidak saya bongkar bahwa intinya itu mainan pesulap. Betul. Oke, berarti bongkar sulap itu nggak boleh. Begini, sebenarnya sulap harusnya ada kode etik mana yang boleh dibongkar dan yang mana yang tidak begitu. Dan kalau menurut gua nih bro, yang boleh dibongkar harusnya trik, bukan sulap. Bukan alatnya ya, kasihan mereka bikin alatnya itu kan sulit. Jadi gini, gua membagi sulap itu kalau lo belajar sulap secara mendalam, sulap itu terbagi menjadi beberapa. Tiga kawan. Ada sulap, ada alat sulap, dan ada trik. Ini berbeda semuanya. Kalau trik ya kayak milih kartu, tahu lah ya, milih kartu, terus keycard, kita tandain, taruh. Nah kita tinggal nyari kartu itu. Itu trik, semuanya bisa lakuin. Terus ada lagi alat sulap. Alat sulap ya yang harus pakai alat khusus. Nah ada lagi sulap. Sulap ini adalah penggabungan dari trik, teknik, body language, eye contact, konsep dari awal sampai akhir, apa konsep yang mau ditampilin. Semuanya harus dirangkum. Itu sulap. Jadi yang nggak boleh dibongkar adalah sulap. Sulap itu tidak boleh dibongkar. Iya, trik yang bisa dipraktekkan sama semua orang ya nggak masalah. Dan banyak orang menyamaratakan nih sulap itu membodohi juga, membohongin juga. Tapi menurut saya pribadi itu ada sebatas entertain ya. Iya, kalau dibilang sulap membohongi, emang film nggak membohongi? Ya, benar. Iya kan? Benar. Spider-Man kan nggak ada. Mana ada orang keluar jaring beneran? Nah, logis banget nih mas logikanya itu kan. Superman kan nggak ada. Mana ada orang pakai sempak di luar bisa terbang? Iya, benar. Nah, sebentar saya potong. Sulap menurut kami justru bukan membodohi, mencerdaskan. Kalau misalnya anak pakai apa kok bisa seperti itu, anak lalu berpikir kok bisa seperti itu. Jadi lebih analisis ya Pak? Betul. Berpikir maju 2 kali ke depan sih. Nah itu dia. Saya mau dengar juga tanggapan dari pesulap merah. Sebenarnya ritual yang dilakukan seorang entertainment itu banyak. Pesulap misalnya sebelum melakukan dia bakar dupa dulu atau dia melakukan doa-doa dulu seperti apa. Itu adalah sebatas hanya untuk menambahkan sugesti keyakinan buat berhasil dalam performnya itu. Ya. Ada yang ibaratnya dia harus seperti itu, harus melakukan ritual dulu baru perform. Ada yang enggak juga, nggak apa-apa gitu, langsung perform aja. Sebenarnya gini, perlu gua tegasin bahwa itu bukan ritual disebutnya di dunia entertain, tapi riders. Ya, semua artis ketika diundang pasti ada riders. Riders, iya. Kayak misalkan harus pesawat eksklusif. 3 tiket. Terus kamar hotel harus dekat dengan gym. Itu Deddy Corbuzier. Serius. Di channel YouTube gue ngebahas itu. Jadi itu namanya riders. Nah, kenapa riders ini perlu dipenuhi? Agar performa kita maksimal. Benar. Kayak misalnya gue kopi. Gue harus ada kopi.
Ini makanya kita kasih kopi ya. Karena gini bang, kalau di dunia entertain stresnya tuh sumpah tekanannya banget tekanan. Kalau yang nggak kuat larinya ke narkoba. Nah, karena alhamdulillah gue masih kuat di ngopi. Kalau misalkan sehari ada syuting 3 kali atau 4 kali, ngopinya 4 kali juga. Tapi kalau makainya mah jarang-jarang gitu ya. Pakai apa? Narkobanya jarang. Kagak. Oh enggak. Mancing nih. Enggak. Mahal. Oh enggak. Oke. Nah, sekarang Bang Wiji Winaras ini terkenal juga di Kebumen. Dia pakar romantis. Jadi orang galau-galau masalah keluarga ya, konsultasi ke ini cerai. Oh enggak. Lebih romantis, lebih ini lagi, lebih romantis apa sama pasangan tetangga? Enggak. Jadi konsultasi sama ini bisa dibantu untuk mengatasi masalah keluarganya. Nah, makanya saya mau tanya nih, kira-kira percaya nggak nih pesulap merah sama hal-hal yang seperti ini? Jadi membaca dari sama kayak Kijana Kabupaten juga membaca dari weton primbonnya, terus diolah sekian sedemikian rupa, terus akhirnya langsung mencetuskan bahwa kamu baiknya hari ini minta maaf misalnya sama si A, yang pasti akur lagi atau gimana? Kira-kira gimana? Kalau gua di dunia percintaan gua tahu teknik percintaan, makanya gua berani nantangin dukun. Kalau misalkan lu percaya pelet, ayo deh ada sakti gitu. Lu pakai pelet yang paling sakti, gue pakai teknik percintaan. Kita deketin wanita secara random di mall. Kita lihat siapa yang dapat kiss duluan. Tuh. Karena gini, dalam teknik percintaan tuh ada banyak. Wah, jadi ngomong cinta nih banyak nih. Ada rumus cinta, ada 3, tertarik, nyaman, plus hubungan batin. Terus kita harus ngerti wanita yang wanita butuhkan tuh apa. Wanita nggak butuh fisik. Sorry itu saya wanita nggak butuh fisik yang ganteng dan sebagainya. Itu kayak nilai nambah. Wanita butuh nyaman. Karena pernah nggak sih lu ngelihat ceweknya cakep banget nih, cowoknya biasa aja. Pas ditanya, jangan kesini. Wih. Iya boleh betul. Nah, coba pas ditanya si wanita, kok lu mau sih sama dia? Dia kagak kaya, ganteng kagak. Jawaban wanita apa? Gak tahu, udah nyaman aja. Gimana cara membuat nyaman? Ada tekniknya. Direntetin lagi gitu. Oke. Bahkan teknik dating ada lagi. Macam-macam. Nanti aku konsultasi. Waduh. Oke, itu menurut pesulap merah. Iya, jadi sekarang menurut pakarnya nih. Wiji Winaras yang udah terkenal di Kebumen. Bagaimana nih menanggapi bahwa enggak bisa itu pokoknya ayo diadu sama aku gitu kan. Pelet ya. Gimana? Pakai pelet juga apa enggak sih sebenarnya? Kalau saya memang nggak pernah pakai pelet. Tuh. Karena nggak ada. Iya. Pelet ya. Ya, seperti apa yang pesulap merah sampaikan, benar memang seperti itu. Saya lebih ke logika ya. Ketika pasien kita konsultasi, saya mengarahkan untuk ke sama seperti ini. Lebih ke pengalaman gitu pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain juga digabung gitu ya. Betul. Jadi mereka kebanyakan curhat baiknya bagaimana, walaupun memang saya memadukan antara nyata yang apa yang mereka sudah sampaikan, kita gali sebenarnya permasalahannya apa, lalu disambungkan juga dengan primbon. Jadi dilihat dari weton pasangannya, ketika ketemu padu, misalkan padu itu ribut terus ya. Terus ada lagi yang ketemunya itu pegat di primbon Jawa, karena kita pakainya ilmu Jawa ya. Ketemu pegat juga sama, nanti kita gali keduanya permasalahannya apa. Ketika kebanyakan mereka itu permasalahannya ada di perselingkuhan. Kebanyakan ada di perselingkuhan atau hamil di luar nikah. Nah, itu kita mengarahkan supaya anak tersebut jangan sampai digugurkan atau dijual. Itu karena memang banyak yang Bun, ini saya sudah hamil 3 bulan tapi cowok saya pergi meninggalkan, saya harus bagaimana? Itu dibesarkan saja, diakui jujur kedua orang tua. Kalau memang kedua orang tua tidak
mau menerima, kita ambil. Kita ambil, kita arahkan. Kalau memang orang tuanya malu, kita fungsikan ke tempat yang memang tidak diketahui oleh tetangga dan saudaranya. Seperti itu. Lalu nanti anaknya setelah lahir dihubungkan lagi sama orang yang memang kepingin punya anak, kepingin punya keturunan, tapi sudah lama menikah tidak mempunyai keturunan, nanti kita bisa berikan ke situ dengan perjanjian. Adopsi. Jadi memberi solusi. Ya, betul. kita lebih sering memberi. Dan saya tahu dari Mbak Wiji Naras ini dia tuh nggak narik loh. Tidak. Kalau ada yang konsultasi apa nggak narik. Ya, banyak yang gratis juga. Gratis. Jadi emang benar-benar dia tuh nggak ngambil kesempatan dengan membodohi orang. Kalau saya tahu, makanya dia cukup terkenal juga di Kebumen masalah seperti itu pesulap merah. Menurut pesulap merah, saya juga sulap nggak narif. Tapi saya kayak misalnya Sel perform di sini, wah sama sih kelasnya biasanya 20 juta. Gitu. Nggak narif, lebih boleh. Iya gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Nggak terasa sudah malam. Oke, terima kasih. Ada yang mau diungkapkan dulu 1 kata, 2 kata, 3 kata, 1000 kata boleh. Penutupan tagline ilmu merah. Jadilah penutupan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Asik, wah.